Anak itu mengambil paku dengan mulutnya, lalu menelannya. Tiba-tiba ia tersedak. Anak itu memuntahkan langsung sebuah telur. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut melihat hal itu. Semakin banyak telur yang ia muntahkan, para penonton pun memberinya uang tip. Setelah seharian yang melelahkan, ia pulang ke rumah. Ia mengeluarkan sebuah koin perak dari rambut ibunya. Lalu ia meminta ibunya untuk menggoyangkan tubuhnya. Lebih banyak koin pun berjatuhan ke lantai. Ibunya tertawa gembira. Anak itu berjanji bahwa di masa depan ia akan menghasilkan lebih banyak uang. Namun setelah 10 tahun berlalu, ia masih saja tampil di jalanan. Uang yang ia dapatkan nyaris hanya cukup untuk makan. Ia berpikir bahwa nggak bisa terus begini. Sudah waktunya berinovasi. Houdini pergi ke kantor polisi dan menaruh semua tabungannya di atas meja, lalu bertaruh dengan kepala polisi bahwa penjara tak akan bisa menahannya. Untuk membuktikan taruhan itu, Houdini juga memanggil wartawan. Kepala polisi yang marah memborgolnya dan memeriksa seluruh tubuhnya dengan teliti, lalu mengurungnya di dalam sel. Sang istri menciumnya untuk perpisahan, membuat sang kepala polisi curiga. Tapi setelah penggeledahan ulang secara menyeluruh, tidak ditemukan apapun. Begitu semua pergi, Houdini pun mulai menampilkan aksinya yang brilian. Setelah itu nama Houdini terkenal di mana-mana. Namun ia tahu jelas bahwa hanya dengan itu saja ia tak bisa mempertahankan penonton. Jadi ia kembali menemui kepala polisi. Kali ini ia tak membawa apapun. Seluruh tubuhnya terikat dengan rantai besi. Menghadapi provokasi sang kepala polisi, Houdini hanya tersenyum meremehkan. Lalu polisi membawanya ke dalam sel dan menutup mulutnya. Tetapi begitu semua pergi, Houdini langsung memulai aksinya. Ia membuka telapak tangannya, melepaskan jari palsunya. Lalu ia mengeluarkan kunci dari dalamnya. Saat orang-orang kembali, sel itu sudah kosong. Hanya tersisa kepala polisi yang marah dan tak berdaya. Dengan liputan besar-besaran dari media, Houdini kembali berada di puncak ketenaran. Namun ia tetap tidak puas. Ia ingin menciptakan sihir yang lebih mendebarkan. Meski ditentang oleh asisten dan istrinya, Houdini masuk ke dalam tangki air dengan posisi terbalik. Namun karena kelelahan, ia tak lagi sanggup berusaha. Jadi ia memberi tanda agar ditarik keluar. Istrinya sadar ada yang tak beres. Namun saat itu tutup tangki malah bermasalah. Di detik terakhir, asistennya menghancurkan tangki dengan kapal. Houdini berhasil lolos dari maut. Ia berkata pada asistennya bahwa ini luar biasa. Gak lama kemudian, tibalah hari pertunjukan di dalam tangki. Ia memerintahkan agar kakinya diikat. Ia dibenamkan ke dalam air dengan posisi kepala di bawah. Tutup bagian atas ditutup rapat, bahkan dikunci dengan besi. Itu adalah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Penonton tak bisa menahan komentar kagum mereka. Namun 3 menit pun berlalu, tak ada reaksi di atas panggung. Orang-orang mulai khawatir, bahkan istrinya pun ikut panik. Pemadam kebakaran pun turun tangan untuk memecahkan tangki itu. Namun saat penutup dibuka, tangki air itu sudah kosong. Dan saat pemadam itu berbalik, ternyata dia adalah Houdini itu sendiri yang sudah berhasil meloloskan diri. Sontak pertunjukan ini pun menjadi sukses besar, sekaligus menjadikan nama Houdini sebagai pesulap terbaik sepanjang masa.